Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu rahimakumullah, ibu-ibu jamaah GMT yang Allah muliakan, yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Alhamdulillah, pada hari yang merupakan Sayyidul Ayyam yang syarat dengan keberkahan ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bermajelis ilmu walaupun masih online, ya. Insya Allah tidak akan mengurangi makna atau pahala sebagaimana kita bermajelis atau berduduk-duduk di rumahnya, ya, di rumah Allah atau di masjid, ya. Adapun materi atau judul, ya, pada kesempatan ini yang ingin sedikit sharing dengan ibu-ibu sekalian, ya, yang mana judul ini lebih mengingatkan kepada diri sendiri, ya, lebih mengingatkan kepada pribadi saya sendiri. Nah, apa itu afatul lisan? Di sini tertera bahaya lidah. Itu secara bahasanya, ya, secara makna bahasanya adalah bahaya lidah. Nah, baik, kita lihat lagi. Di sini ada Rasmul bayannya. Afatul lisan, ya, maknanya adalah, ya, yang bagian atas ibu-ibu saya tidak menggunakan panah, ya, khawatir coret-coret. Nah, mudah-mudahan terlihat, ya. Makna afatul lisan, hakikatul lisan, ya. Hakikatnya lisan itu apa sih? Nah, yaitu ni'matun min ni'amillah. Ni'matun itu mufrad atau tunggal, ya. Ni'am itu jamak. Jadi bagian nikmat dari nikmat-nikmat Allah, ya. Jadi lidah atau lisan ini merupakan salah satu bagian dari nikmat Allah yang diberikan kepada kita, ya. Yang mana nikmat-nikmat Allah itu, ya, sebagaimana Allah firmankan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, ya. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, pasti tidak akan bisa menghitungnya, ya. Jangankan nikmat-nikmat seluruhnya, ya, salah satu nikmat saja yaitu lisan, mungkin kita juga kurang bisa bersyukur, ya. Kita merasa kehilangan nikmat ini ketika mungkin kemarin di antara kita ada yang Allah berikan kesempatan untuk mencicipi sakit COVID, gitu, ya, yang mana gejalanya adalah serba hilang, ya, hilang penciuman, hilang rasa, gitu, ya, yaitu mengecap, yaitu fungsi dari alisan, fungsi dari lidah, ya. Makanan sebanyak apapun ternyata ketika lisan tidak berfungsi, ya, tidak nikmat, ya, tidak bisa merasakan enaknya makanan yang kita makan, ya. Nah, baru kita merasakan, oh, ternyata alat pengecap ini, indera pengecap ini sangat besar, ya, dalam organ tubuh kita fungsinya, gitu, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wasilatun litausilil maqsud, ya. Jadi lidah ini atau lisan ini merupakan sarana untuk menyampaikan maksud-maksud kita, ya. Artinya lisan ini bagian dari menyampaikan atau mengungkapkan sesuatu kita, baik yang kita pikirkan, baik yang kita rasakan, gitu, ya. Nah, itu untuk menyampaikan apa yang kita maksud, gitu, itu melalui lisan. Nah, berikutnya adalah maudhahiru afatil lisan. Maudhahir itu maknanya apa, ya? Performan atau ekspresi ekspresi seperti apa sih yang merupakan bahaya lidah itu. Nah, di sini mungkin juga tidak dicantumkan semua, ya. Ini hanya kalau nggak salah 17 poin, ya, di Rasmul Bayan ini. Ada 17 poin kalau nggak salah. Boleh nanti dihitung, ya. Yang pertama adalah al-kalamu fima la ya'ni, ya.
perkataan yang tidak bermanfaat. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis sahih dikatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ya. Merupakan kebaikan dari seseorang itu, ya, seorang muslim itu adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat buat dirinya, ya. Baik itu dari sisi sikap, ya, perbuatan ataupun dari perkataan gitu ya. Nah, itu lebih baik ditinggalkan gitu. Di sini juga al-kalamu atau perkataan yang tidak ada manfaatnya, dan salah satu penghuni surga itu kan tidak akan terdengar ya di surga itu perkataan yang tidak bermanfaat gitu ya. Nah, mungkin kita belajar di dunia pun untuk menghindari hal-hal atau perkataan yang tidak bermanfaat atau lagwi gitu ya. Kemudian yang kedua, fudulul kalam, perkataan yang berlebih-lebihan gitu ya. Nah, yang mungkin bahasa anak-anak sekarang lebay gitu ya. Ini juga bisa menjerumuskan kita kepada afatul lisan ya. Mungkin bagi yang senang basa-basi juga ya, itu bisa jadi termasuk yang ini ya. Terlalu banyak basa-basi akhirnya terjerumus kepada afatul lisan ya, lidah yang tergelincir gitu. Kemudian yang ketiga, al-khawdu fil batil, ungkapan yang mendekati kepada kebatilan ya. Yang mendekati ini ya, yang mendekati saja kan nggak boleh gitu ya. Al-khawd, ungkapan fil batil yang mendekati kepada kebatilan. Jadi semisal contohnya adalah kalau bahasa Sundanya jorok gitu ya, atau misalkan perkataan yang menjurus kepada aurat atau pelecehan seksual atau pornografi gitu ya. Nah, itu juga termasuk al-khawdu fil batil. Kemudian yang berikutnya al-mira'u wal jidal ya. Al-mira'u wal jidal ini berbantah-bantahan dan berdebat ya, wal jidal. Yang baik itu seperti apa mungkin bisa dilihat di surat An-Nahl ya, ayat 125 ya. Insyaallah ibu-ibu sudah sering mendengarnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabilik ya bil hikmah wal mau'izatil hasanah ya, wajadilhum billati hiya ahsan ya. Jadi wajadilhum billati hiya ahsan, artinya kalau berjidal itu harus ya dibantahnya dengan yang baik. Mungkin al-mira'u wal jidal ini dalam debat-debat ya, dalam diskusi-diskusi ini seringkali memunculkan egonya, bukan mencari kebenaran tapi mencari kemenangan gitu ya. Kemudian yang kelima al-khusumah. Al-khusumah ini apa? Adu mulut ya. Adu mulut ya, yang adu mulut juga itu bagian dari afatul lisan. Kemudian al-mizah. Al-mizah ya, maaf. Al-mizah itu bercanda atau bersenda gurau ya. Apalagi candaannya mengandung kebohongan gitu ya. Ya, kita ingat dongengnya seorang anak penggembala kambing yang teriak-teriak gitu ya. Di kambingnya dimakan serigala, minta tolong dan penduduknya menolong gitu ya. Padahal itu bohong. Nah, seperti itu. Dia akan celaka dengan bercanda dia, tapi ada kebohongan di situ. Dan yang ketiga kalinya kan memang benar-benar makan serigala dengan si penggembala-penggembalanya ya, dimakan gitu. Kemudian yang berikutnya bid'atul lisan wal qauli al fahish. Ya, ini juga merupakan afatul lisan. Bid'ah lisan itu
apa ya, menyakitkan ya, lisan yang menyakitkan gitu. Ya, jadi lisan yang menyakitkan orang lain. Mungkin dirinya tidak merasakan, bahwa itu menyakitkan orang lain. Ada kan tipe-tipe orang begitu ya, asal jeplak aja bicara gitu ya, tapi orang lain yang mendengarnya, merasa sakit. Kan kita juga sering dengar perumpamaan, perkataan yang menyakitkan itu seperti, paku ya yang ditancapkan di tembok gitu ya, atau di kayu bisa. Nah, si paku itu adalah kata-kata yang sakitnya gitu ya. Nah, ketika meminta maaf bisa jadi itu dimaafkan, termaafkan gitu, tapi ketika dicabut si paku itu, lubang itu masih ada. Artinya luka itu sudah ada gitu, tetap ada gitu ya, seperti itu. Jadi berhati-hatilah, dengan kita yang memiliki sifat ini, kitanya lempeng gitu ya, lempeng tapi ternyata itu menyakitkan orang lain gitu ya. Nah, berikutnya, eee, al-la'nu, laknat ya, laknat, ya melaknat orang. Nah, ini juga nggak boleh. Kemudian yang berikutnya, al-ghina wasyi'r, ya, nyanyian dan syair. Tentu saja maksudnya di sini adalah, nyanyian yang mengandung, madharat ya, misalkan malah mendekatkan kepada perzinahan misalkan ya. Ya lain halnya dengan nyanyian-nyanyian yang memang, bisa mendekatkan diri kepada Allah gitu ya, terlepas dari hukum, musik dan lain sebagainya, ya kita tidak membahas itu. Cuman yang jelas, ada, orang yang memang tersentuh dengan, nyanyian, religi ya, katakan seperti itu. Dia bahkan bisa menangis dengan nyanyian itu gitu ya, dibanding dengan nasihat yang murudul gitu ya, tapi dengan dengar nyanyian dia bisa tersentuh hatinya, bisa mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Nah, itu yang bagus, tapi yang dimaksud di sini adalah nyanyian yang melenakkan gitu ya, nyanyian dan syair-syair yang melenakkan, yang, menjauhkan diri kepada Allah. Berikutnya, eee, apa, at-tafa'ur ya, fil kalam ya, at-tafa'ur fil kalam. At-taqaur ya, maaf. At-taqaur fil kalam, yaitu berbicaranya tuh difasih-fasihkan untuk menarik perhatian orang lain gitu ya. Nah, ini juga, hati-hati apalagi mungkin dengan, lawan jenis ya, naudzubillahi min dzalik. Kemudian, ifsyahus saraya ya, ifsyahus saraya, membocorkan rahasia. Ini juga bagian dari afatul lisan. Kemudian al-kadzib, bohong, jelas ya, bohong. Ya. Berikutnya al-ghibah. Ghibah ya, kita tahu yaitu menggunjing orang ya, menggunjing orang yang, walaupun benar gitu ya keadaannya ya. Kalau tidak benar kan namanya fitnah gitu ya. Kalau ghibah itu memang benar adanya. Misalkan, si anu kok, udah melahirkan ya. Ya nikahnya Januari kok melahirkan Februari gitu ya. Walaupun benar gitu ya, walaupun benar. Nah, kita tidak selayaknya, menggunjing gitu. Ya, itu. Kemudian al-madhu adalah memuji, tapi memuji yang bisa memenggal leher orang yang dipujinya ya. Jadi pujian yang melenakan yang dipujinya gitu ya. Kemudian as-sakhriyah wal istihza, ini bullying ya, bahasa sekarangnya mungkin, bullying atau sekarang tuh body shaming gitu ya. Nah, itu juga termasuk, afatul lisan ya. Mengejek kekurangan orang baik secara fisik atau apapun yang dipunyai orang itu, bagian dari al-istihza ya. Itu, ya bullying ya. Body shaming itu lebih ke ini ya, ya mengejek, fisik, secara fisik gitu ya, seperti itu.
Kemudian yang berikutnya an-namimah, mengadu domba ya. Kita juga sering dengar nih kisah-kisah an-namimah, bahayanya namimah ya, yang dipandang ini adalah cacat yang kecil, ternyata ya kita tahu kisah yang seorang budak ya yang tidak laku karena tukang namimah, tapi ada yang berani beli budak itu. Namimah mah katanya gampang untuk diobati. Ternyata si budak itu mengadu domba suami istri itu ya, yang pada akhirnya suami istri itu saling bunuh. Mungkin pernah ya dengar kisah seperti itu. Itu akibat dari an-namimah. Mungkin kalau di Al-Quran kita juga tahu istrinya Abu Lahab ya, Ummu Jamil, itu juga seorang yang tukang bawa kayu bakar. Artinya itu simbol tukang ngadu domba gitu, seperti itu. Nah, itu yang terakhir al-khata fi daqaiqil kalam. Ini kesalahan dalam berbicara, seperti itu. Nah, sekali lagi ini tidak tercakup semuanya, tapi setidaknya ini menggambarkan ekspresi atau maldhahir dari afatul lisan ya. Nah, yang bawahnya adalah al-ib'adu min afatul lisan. Bagaimana cara menjauhinya ya dari afatul lisan ini? Yang pertama adalah al-hifdu min aklil haram ya. Al-hifdu min aklil haram, yaitu menjaga dari perkataan, dari makanan yang haram ya. Kemudian yang kedua, al-hifdu min kalamil la ya'ni, memelihara dari perkataan yang sia-sia. Nah, berikutnya. Nah, berapa kata katanya ya? Berapa kata telah kita ucapkan sejak kita bicara sampai sekarang? Berapa kata yang telah kita tulis? Nah, berapa kata katanya ya? Nah, kita tahu dalam sebuah studi ya bahwa ibu-ibu itu konon katanya dalam sehari harus mengeluarkan 20.000 kata. Sementara laki-laki itu 7.000 kata. Selisihnya 13.000 ya. Masya Allah ya. Jadi ibu-ibu lebih banyak bicara, ya itu fitrahnya gitu ya. Namun ya banyak bicara lebih berpeluang juga banyak salahnya ya. Di rumah cerewet gitu ya, banyak kata-kata kepada keluarga, ya peluang salahnya juga banyak gitu. Nah, ini ada pertanyaan menarik ya. Berapa kata telah kita ucapkan sejak kita bisa bicara sampai sekarang gitu ya. Kurang lebih dari berapa tahun bisa bicara itu ya, setahun atau 2 tahun gitu ya, sampai usia kita sekarang. Nah, berapa ribu kata, berapa juta kata, katanya berapa kata setiap hari kita ucapkan, tidak ada yang pernah menghitungnya ya. Lagian ya lupa kadang ya. Nah, berikutnya, dari apa yang tadi kita tidak pernah menghitungnya ya, ini padahal ada yang senantiasa mencatat apa yang kita keluarkan dari kata-kata itu ya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid ya. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir ya. Dan bahwa tidak ada yang luput dari pencatatan malaikat ya. Namun kita seringkali tidak sadar ya. Kalau kita sadar, insya Allah ada kontrol ya dari kita. Mungkin setiap kita mau berkata itu berpikir gitu ya. Ya, yang jelas kan kalau kata-kata itu dari otak ya. Kalau nada itu katanya dari hati, Ketika kita kesel ya nadanya ya nada kesel gitu ya. Jadi mungkin yang bagus itu disinkronkan antara diksi atau pemilihan kata itu dari otak dan hatinya disinkronkan agar tidak lisan kita menjadi berbahaya buat diri kita dan orang lain ya. Slide berikutnya.
Ini sekedar mengingatkan, ada 4 hal yang tidak bisa kembali, yaitu ya, waktu apabila sudah berlalu, ya ini jelas. Salah satu karakter waktu itu, walaupun sepersekian detik pun tidak bisa kembali. Ya, yang lalu ya akan terus maju berlalu gitu ya. Nah, saya ngomong seperti ini, itu sudah sepersekian detik udah berlalu, nggak bisa kembali lagi. Kemudian kesempatan apabila sudah hilang. Walaupun ada kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya, tetap kesempatan yang pertama itu dia tidak akan kembali. Ya. Kemudian batu apabila sudah dilontarkan, dan kata apabila sudah diucapkan. Walaupun seringkali saya tarik ya kata-kata saya gitu ya. Saya ralat ya kata-kata saya. Yaitu ketika sudah menancapkan paku di kayu atau di tembok, si lubang itu pasti tidak akan hilang ya, kecuali didempul lagi gitu ya, diaduk lagi gitu, diberi aduk lagi, kecuali seperti itu ya. Berikutnya, nah, berbicara dengan cara yang terbaik ya. Wa qul li ibadi yaqulul lati hi ahsanu inna syaitana yanzagu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwam mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau yang benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ini ada di surah Al-Isra ayat 53. Nah, ini ayat perintah kepada kita agar senantiasa berbicara dengan baik, karena di antara kita ada syaitan. Tapi kita harus ingat bahwa syaitan itu fungsinya tugasnya adalah menggoda ya, tapi dia tidak bisa memaksa ya. Artinya pilihan ada pada kita, kita mau digoda atau tidak gitu ya. Sebenarnya kan untuk orang-orang beriman itu godaan syaitan itu lemah gitu ya, bagi orang-orang yang sadar ya. Jadi pilihan ada di kita, mau tergoda atau tidak, setan nggak akan bisa maksa. Seperti itu. Berikutnya, ya, kita senantiasa memilih yang lebih baik. Ucapan itu ada yang buruk dan ada yang lebih buruk. Ada yang keji dan ada yang lebih keji. Ada yang baik dan ada yang lebih baik. Dan Allah memerintahkan agar kita memilih yang lebih baik. Bukan sekedar baik. Karena kalau kualitasnya baik saja, masih ada peluang syaitan melakukan infiltrasi sehingga menimbulkan perselisihan. Demikian apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Bahkan kita bisa sedekah dengan kata gitu ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal kalimatut thayyibah shadaqah." Dan kalimat atau ucapan yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada beberapa kewajiban utama dari lidah kita, yaitu menggunakan dalam dakwah kepada kebaikan. Nah, ini seutama-utamanya lidah kita ya. Amar ma'ruf nahi munkar, mendamaikan persengketaan dan menyerukan kebaikan dan ketakwaan. Ini ada di surah Al-Ahzab ayat 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar ya. Itu di surat Al-Ahzab. Nah, ini berikutnya, ini yang seutama-utamanya perkataan ya. Di antara pembicaraan yang terbaik yaitu dakwah ilallah. Ini di surat Fusilat ya, ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin ya. Ini pertanyaan retoris ya.
Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, ya, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Di sini ada ahsanu qaulan, ya, waman ahsanu qaulan, dan siapakah yang lebih baik? Artinya tidak ada yang lebih baik dari ini, ya, perkataan yang menyeru kepada jalan Allah. Artinya tidak ada yang lebih baik dari perkataan seorang dai yang atau para duat gitu ya. Ahsan itu kan bentuk superlatif ya, yang terbaik gitu ya. Ahsanu qaulan itu perkataan yang terbaik. Jadi tidak ada yang lebih baik dari perkataan seorang para duat yang menyeru kepada jalan Allah. Dan insya Allah kita semua inginnya ya menapaki jalan dakwah ini gitu ya. Dimana di surah Yusuf ya, ayat berapa? 108 itu, qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Ya, katakanlah wahai Muhammad, ya, khitabnya pada Rasulullah tapi maknanya untuk kita semua gitu ya. Katakanlah bahwa inilah jalanku ya. Hadhihi sabili ad'u ilallah. Jalanku, jalan apa? Jalan untuk menyeru kepada jalan Allah ya. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ya. Aku dan orang-orang yang mengikutiku ya berlepas diri dari menyekutukan Allah, dari berbuat syirik kepada Allah. Kemudian berikutnya kita lihat. Nah, ya, jika tidak, katanya diamlah. Bagaimana jika kita tidak mengatakan kebaikan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk diam, dan ini tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang beriman ya. Ini insya Allah ibu-ibu sudah pada hafal semua nih ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam ya. Jadi pilihannya hanya dua ya. Falyaqul khairan, berkata baik, aw liyasmut. Pilihannya cuma dua. Ketika kita tidak bisa berkata dengan baik ya, maka diamlah ya. Namun ada yang lebih baik dari diam ya. Ketika silent is gold gitu ya, diam itu adalah emas. Ada yang lebih baik dari emas, yaitu falyaqul khairan, berkata yang baik, itu lebih baik dari emas ya. Karena kalau diam saja orang tidak akan kena dampaknya ya. Tapi ketika kita berkata yang baik ya, orang akan ada yang merespon kita dan orang bisa mengambil manfaat dari perkataan baik kita, seperti itu. Jadi ketika kita tidak bisa berkata baik, itu pilihan yang kedua adalah diam. Jadi diam itu sebenarnya pilihan kedua ya. Pilihan pertamanya adalah berkata yang baik, yaitu tadi yang waman ahsanu waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, itu yang lebih baik. Nah, berikutnya dampak ucapan yang salah. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan kata-kata tanpa dipikirkan yang menyebabkan dia tergelincir ke dalam neraka yang jaraknya lebih jauh antara timur dan barat. Mohon maaf ya, agak kelamaan. 2 slide lagi. Lidah lurus karena hatinya lurus. Jadi harus ada sinkronisasi antara lidah dan hati ya. Setelah hati, sisi yang terpenting yang harus diistiqomahi ialah lidah. Karena lidah adalah penerjemah hati dan juru bicaranya. Oleh karena itu, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan istiqomah, beliau mewasiatkan ya penjagaan lidah. Ya, di Musnad Imam Ahmad disebutkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, ya, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Iman seorang hamba tidak istiqomah, tidak lurus hingga hatinya istiqomah, dan hatinya tidak istiqomah hingga lidahnya istiqomah. Masya Allah ya. Ini mungkin kita juga selama ini belum sinkron antara hati dan lidah gitu ya. Namun insya Allah kita
berlatih terus gitu ya. Nah, yang terakhir, lidah sama dengan pengendali anggota tubuh lainnya ya. Di At-Tirmidzi disebutkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu secara marfu dan mauquf ya. Jika anak keturunan Adam berada di pagi hari, seluruh organ tubuh tunduk kepada lidah dengan berkata, "Bertakwalah kepada Allah pada kami, karena kami bersamamu. Jika engkau istiqomah, kami juga istiqomah. Jika engkau menyimpang, kami juga menyimpang." Ya. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau melebihi waktu yang disediakan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.